Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Solusi Panel Listrik, di mana di channel ini kita akan membahas tentang kelistrikan, masalah dan solusinya. Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, dan share. Saya akan memperkenalkan sebuah alat yang berfungsi sebagai alat untuk injection voltage atau tegangan yang bisa mengeluarkan tegangan sampai 2500 volt. Alat ini difungsikan untuk menantang panel, artinya memberikan tegangan lebih kepada panel selama 1 menit. Ya, waktunya pendek, tapi voltasenya melebihi dari voltase pemakaian sehari-hari dari panel ini. Misalkan kalau panel ini dikasih tegangan sehari-hari itu adalah 380 volt untuk continue, tapi alat ini akan memberikan tegangan sebesar 2500 volt dalam 1 menit saja. Tujuannya adalah untuk mengetes seberapa kuat panel ini tahan ketika dikasih tegangan 2500 volt. Ini berkaitan dengan standar kelayakan sebuah panel listrik, yang mana kalau standar itu tercapai maka panel ini layak untuk dipakai. Untuk standarnya mungkin kita akan bisa lihat di WIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik Negara, di mana pengetesan injection voltage ini termasuk di dalamnya. Baik, fungsi dari alat ini tadi adalah untuk menantang panel ini atau mengetes kemampuan panel ini, yang mana jika dikasih tegangan 2500 volt, jika panelnya bagus, maka nilai kebocorannya kecil. Ya, hitungannya miliampere. Nah, alat ini juga membaca tingkat kebocorannya. Jadi ketika kita kirim atau kita masukkan tegangan 2500 volt, di sini akan terbaca juga berapa tingkat kebocorannya. Kalau tingkat kebocorannya besar, berarti itu akan fail. Nah, berapa standar tingkat kebocoran bisa juga dilihat nanti di Peraturan Umum Instalasi Listrik Negara atau WIL. Ya. Dari mana kebocoran tersebut? Biasanya kebocoran tersebut akan terjadi di isolator atau di insulation daripada panel yang ada di sini. Misalkan di isolator insulator busbar atau busbar support insulatornya, atau bisa di casing atau di rumah breaker atau di casing breaker, atau di terminal, atau bahkan isolasi kabel itu sendiri, insulation kabel itu sendiri. Baik, kita perkenalkan dulu alatnya ini. Alat ini nanti kita akan kasih power ya, kasih power 1 pas saja 220 volt. Nanti dari sini diregulate akan keluar bisa sampai 2500 atau sampai 3000 volt. Yang kita pakai hanya 2500 volt saja, 2500 volt saja, 2,5 kV. Baik, ini sumber powernya di sini ya. Lalu di sini ada port buat kabel yang akan keluar tegangannya 2500 volt ini ya, kita pasang. Lalu ini untuk hubungan ke groundingnya, jadi ini harus dihubungkan ke grounding juga ya, supaya bisa ketahuan berapa kebocoran dari hasil injection tadi ya. Baik, di sini ada circuit breaker untuk pengaman. Lalu kalau kita pakai tegangan AC, kita bacanya di sini. Ya, ini untuk mengukur berapa tegangan yang keluar dari alat ini. Jadi terbaca di sini. Lalu juga tingkat kebocorannya akan terbaca di sini. Berapa miliampere dia akan terbaca berapa tingkat kebocorannya. Kalau ini untuk DC ya. Ini untuk DC. Kita fokus ke AC dulu. Dan ini adalah batasan
batasan dari alat ini. Kalau misalkan ternyata kebocorannya lebih dari settingan yang ada di sini, maka alat ini akan stop. Lalu kita juga punya pengatur waktu, ya, time set. Nah, di sini untuk mengatur berapa lama kita akan melakukan injection tadi. Kita standarnya kita akan lakukan hanya 1 menit saja atau 60 second. Nah, ini bisa diatur berapa waktu yang kita butuhkan untuk injection ini. Lalu ada ini regulator. Nanti kita akan atur di sini tegangan yang akan keluar mulai dari 0 sampai 2500 volt. Ya. Nanti kita bisa atur di sini. Perlahan-lahan kita bisa naikkan gradual. Lalu di sini ada tombol emergency dan ini ada tombol start untuk mengaktifkan alat ini. Ya. Nah, adapun power yang akan keluar nanti dari sini 2500 volt menuju ke penghantar panel. Nah, ke busbar ini. Nanti busbar ini kita gabungkan RST-nya jadi satu, jadi keseluruhan sudah bisa terinjek. Lalu kita hubungkan juga dengan grounding karena kita mau tahu juga berapa nilai kebocorannya nanti jika terjadi kegagalan di isolator ini atau isolatornya ini atau casingnya breaker ini, gitu. Ya, baik, saya langsung saja kita aktifkan alat ini. Powernya sudah siap, sumber powernya kita naikkan LCD-nya. Baik, sudah terkirim ke sini, tinggal di on saja main breakernya. Ini kita nolkan dulu. Baik, kita naikkan MCB-nya. Powernya kita masukkan ke alat ini. Ya, baik. Ini tadi pembacaan voltasenya ini sebenarnya masih kosong. Ya. Lalu ini pembacaan miliampernya juga masih kosong karena belum aktif. Timernya juga masih belum aktif, ya. Baik, ini kita aktifkan tombolnya untuk start. Nah, ini udah siap. Lalu kita mulai injection saja di 2500. Tegangannya agak jauh sedikit, ya. Karena ini akan menghasilkan tegangan 2500 volt. Ya, ini 120 200 volt. Nanti setelah sampai 2500 kita akan aktifkan timernya. 600 volt, 800 volt, 900 volt, 1500 volt. Kebocorannya terbaca hanya 0,3 miliampere. 1800 volt, 1900 volt, 2200, 2000. Baik, 2500 volt. Kita aktifkan timernya selama 1 menit. Ya. Nilai kebocorannya hanya 0,5 miliampere saja. Jadi ini masih aman. Kita tunggu sampai 1 menit apakah nilainya naik. Kalau naik berarti dia ada terbaca kebocoran. Ya, ini sudah 20 detik. Ini sekarang kita injek 2500 volt AC. Baik, sudah setengah menit. Arus bocornya masih di 0,5 sampai 0,6 miliampere. Kalau nggak salah standarnya 2 miliampere ya. Ini masih 0,2 miliampere standarnya kalau nggak salah. Nanti dicek lagi di WIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik Negara. Baik, sudah 1 menit, 60 second sudah selesai. Berarti kita matikan saja ya. Oke, selesai. Panel ini tadi sudah terbaca hanya 0,6 miliampere saja kebocorannya. Jadi masih aman atau masih masuk di standar. Baik.
Kita stop timernya. Ya. Matikan. Baik, itu tadi pengenalan dari alat injection voltage atau alat injeksi tegangan 2500 volt. Semoga bermanfaat dan semoga membantu.